Pemirsa, beredar video mama histeris saat penambang ditangkap pihak keamanan perusahaan sawit di Kabupaten Bangka Barat. Pihak kepolisian mengaku penangkapan tersebut dilakukan karena tersangka mencoba menyerang petugas saat memberikan imbauan. Beredar video amatir penangkapan penambang di salah satu perkebunan sawit PT GSBL di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam video itu seorang mak-mak histeris saat sejumlah penambang dibawa paksa oleh petugas keamanan. Polisi menyatakan penangkapan bermula saat petugas melakukan imbauan kepada penambang ilegal. Namun salah satu warga berinisial SB mencoba menyerang petugas dengan menggunakan senjata tajam. Polisi langsung menetapkan pelaku menjadi tersangka. Kita mendapatkan laporan ya dari security GSBL, bahwasanya ada tindakan pengancaman ya, membawa senjata tajam, baik terproses dan sebagainya, beberapa saksi dan lain-lain, dipenuhi 2 alat bukti ya. Kita bersangkakan dengan pasal Undang-Undang Darurat pengembangan senjata tanpa izin. Itu senjata tajam? Iya. Senjata tajam jenisnya jenis ini. Mandau, seperti Mandau itu ya. Mandau itu dari Kalimantan ya. Makanya saya kaget juga kok bisa dari Bangka Belitung. Saat ini tersangka SB sudah diamankan di Mapolres Bangka Barat. Namun pihak polisian masih menunggu pihak PT GSBL apakah perkara tersebut akan terus lanjut atau damai. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, Ainis melaporkan. Pemirsa, artis K-pop dan kru ditahan pihak imigrasi karena menggelar syuting program menggunakan visa turis di Bali. Ya, pemirsa, kasus ini sangat disayangkan oleh Kemenparekraf. Artis K-pop dan kru berkebangsaan Korea Selatan diduga melanggar aturan keimigrasian karena melakukan syuting dengan menggunakan visa turis di Bali. Kasus viral ini menyeret para pemain reality show My Way Package Season 2. Pick Me Trip in Bali. Mereka yang ditahan diantaranya Dita Karang dari Secret Number, Hyoyeon, SNSD, Bomiyeon Aping, mantan member EOE, dan aktris Lim Na-yeon, serta penyiar Choi Hee. Terkait peristiwa tersebut, Kemenparekraf mengimbau agar siapapun yang berkunjung ke Indonesia harus mengikuti prosedur yang berlaku dengan baik. Saya pikir pasti mereka-mereka yang mau melakukan film syuting itu kan punya mitra di Indonesia kan, gitu ya, atau dia ke kedutaan. Nah, informasi ini yang saya pikir harus disampaikan betul, ada prosedur. Tentu kita menyambut baik, tapi kan tetap prosedur adalah prosedur, gitu ya. Nah, jadi ini ada 2 yang harus dilihat peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, gitu, dan juga terkait visa. Karena visanya pun sudah ada jenisnya, mudah diakses dan bisa dilakukan sebelum mereka datang. Setelah sempat ditahan di Bali, para artis dan 25 kru produksi telah dipulangkan ke negara asal, sedangkan 2 orang produser masih ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Pulau Tagulandang berdesakan untuk naik ke kapal KRI Kakap 811 TNI Angkatan Laut untuk mengungsi ke Manado. Ya, warga mengaku masih trauma dan takut dengan erupsi susulan, pasalnya aktivitas gunung masih belum menurun. Ratusan warga yang sudah menunggu di Pelabuhan Tagulandang ini langsung berdesakan naik ke kapal KRI Kakap 811 milik TNI Angkatan Laut saat kapal bersandar. Warga merupakan pengungsi erupsi Gunung Ruang yang rencananya akan mengungsi ke keluarga dan kerabat di Manado. Warga mengaku rumah yang mereka tinggali di desa Pumpente telah hancur, diterjang material debu dan batu vulkanik Gunung Ruang. Sehingga awalnya mereka mengungsi di desa Balehumara. Namun aktivitas gunung masih tinggi, terpaksa mereka berangkat ke Manado. Pasca erupsi kedua, 669 warga dievakuasi menggunakan KRI Kakap. Tadi malam kita sudah mengevakuasi sekitar 669 pengungsi. Itu yang dibawa KRI Kakap. Kami belum monitor yang di kapal-kapal yang lain. Ratusan warga ini akan dibawa ke dermaga Satrol Samuel Languyu TNI Angkatan Laut Kota Bitung. Dari Pulau Tagulandang, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang emak pedagang ayam di Jember, Jawa Timur naik haji setelah 12 tahun menabung sedikit demi sedikit dari hasil menjual ayam di lapak pasar. Ya, Lilik Muzayana terdaftar naik haji tahun 2024 setelah mendapat kuota haji dari Kemenak Jember. Beginilah keseharian Lilik Musdayana, warga desa Kraton, kecamatan Kencong, Jember, yang berkutat dengan menjual daging ayam potong di Pasar Gubuk Mas, Jember. Pekerjaan ini ia tekuni selama puluhan tahun, yang diawali dengan menjual 20 potong daging ayam dari modal pinjaman kerabatnya. Lambat laun, usahanya berkembang dan Lilik kemudian menyisihkan uang hasil penjualan ayam untuk beribadah haji. Benar saja, pada tahun 2024 ini, Lilik mendapat panggilan untuk berangkat haji dari Kemenak Jember. Lilik pun merasa bahagia dan senang karena telah menunggu lama. Lilik bergabung dengan PPIH Asuniah Kencong dan direncanakan berangkat ke Tanah Suci pada pertengahan Mei 2024 mendatang. Berapa tahun, Bu? 12 tahun? 12 tahun. 12 tahun, ya. Menabung sedikit demi sedikit, Ibu, ya? Iya, sedikit demi sedikit. Ibu jualan di mana, Bu? Jualan Di Pasar Geladak Abang. Di Pasar Geladak Abang. Iya. Saya nggak menyangka, karena daftarnya masih 6 tahun. Meski hanya bekerja sebagai pedagang ayam potong, Lili bersyukur akhirnya dapat menunaikan rukun Islam kelima. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya nih Angel dan pemirsa, di mana pemirsa pernah di PHK seorang buruh di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sukses berwirausaha dengan menjadi perajin aneka produk berbahan bambu. Ya, omset mantan buruh tersebut bisa mencapai puluhan hingga lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Pantang menyerah itulah yang dilakukan Arif Susanto, warga desa Grogol, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pernah di PHK dari pabrik pengolahan kayu milik perusahaan moda asing PMA di Jombang tahun 2020. Tak membuat Arif terpuruk, justru tertantang memperbaiki ekonomi demi kesejahteraan keluarga. Arif memilih memproduksi aneka kerajinan anyaman menggunakan bambu pilihan. Coba belajar dengan tekun, Arif kemudian bertekad menjalankan usahanya secara mandiri, menjual produknya secara daring. Tak disangka pesanan demi pesanan terus berdatangan. Istimewanya aneka anyaman ini merupakan produk khusus bernilai jual tinggi, seperti wadah untuk parcel, hampers, wadah tisu, dan keranjang hantaran. Harga produk anyaman bervariasi, mulai dari Rp2.500 hingga Rp200.000. Pelanggan produk kerajinan berbahan bambu pun meluas dari Pulau Jawa, Kalimantan hingga Papua. Bersama 11 karyawan, Arif mampu meraup omset 50 juta hingga 100 juta rupiah per bulannya. Jadi saya mencari hal yang sesuatu yang pasar itu membutuhkan tetapi belum ada yang membuat. Nah, di situ saya mulai terjun ke dunia bambu karena saya lihat prospek di sekitar juga dari segi bahan, juga tenaga kerja, juga pengerjaannya itu masih ada kemungkinan untuk saya terjun di situ. Arif berpesan kepada rekan buruh yang mengalami nasib sepertinya untuk selalu semangat dan membangun usaha sampingan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan.